Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Para budak sudah tua sementara Fei Kai bertingkah seperti orang gila, untuk saat ini, para budak hanya bisa mengepung Fei Kai tanpa berani maju. Fei Kai menatap dengan mata terbelalak dan marah saat dia menendang seorang budak tua di depannya, kotor, aku akan memberi penghormatan kepada pemimpin suku muda, jangan menghalangi jalanku. Para budak tua merasa malu dan marah, kilauan menyeramkan melintas di mata mereka tetapi mereka masih tidak berani maju. Mereka sudah melihat tonjolan di pakaian Fei Kai. Banyak yang mencibir dengan jijik di hati mereka, anak bodoh ini benar-benar memiliki keberanian untuk mencuri. Tidak masalah jika dia mencuri sepatu, tetapi dia benar-benar mencuri sepatu pemimpin suku muda, hahaha, keberuntungannya benar-benar buruk. Awalnya saya ingin dia dipindahkan untuk membersihkan jamban, tetapi sekarang anak ini bahkan mungkin kehilangan nyawa kecilnya. Melayani dia dengan benar. Apakah begitu mudah untuk menjadi pelayan pribadi pemimpin suku muda? Fei Kai berjalan menuju tenda pemimpin suku muda sambil dikelilingi oleh budak tua. Dua Master Gu yang menjaga tenda melihat Fei Kai dan menatapnya seolah-olah dia adalah orang mati. Ma Ying-jie berdiri di pintu masuk tenda dengan ekspresi serius. Dia lelah menangani berbagai urusan dan ingin berjalan-jalan di luar, tetapi dia menemukan bahwa sepatunya telah hilang. Dia memanggil pelayan pribadi lamanya, dan budak tua itu mengatakan kepadanya bahwa sepatu itu sangat mungkin dicuri oleh budak muda baru untuk menjualnya untuk mendapatkan uang. Budak tua itu juga memberi tahu Ma Ying-jie bahwa ini bukan pertama kalinya Fei Kai mencuri. Ma Ying-jie secara alami sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan mendatangkan pencuri. Fei Kai sangat cemas dengan kepanikan yang sudah memenuhi pikirannya, tetapi dia dengan tegas mengingat instruksi Zhao Lian Yun, dan berjalan menuju Ma Ying-jie dengan kepala tegak seperti pahlawan yang gagah berani. Ma Ying-jie diam-diam kagum dengan pemandangan ini. Para budak tua yang mengikuti Fei Kai untuk mengawasinya, malah tampak seperti sedang mengawalnya. Lebih penting lagi, Fei Kai tidak tampak panik, bukankah dia yang mencuri sepatunya? Tanpa disadari, kemarahan di Ma Ying-jie digantikan oleh rasa ingin tahu dan keraguan. Bawahan menyapa pemimpin suku muda. Fei Kai berlutut di tanah dan menyapa dengan suara yang jelas. Ma Ying-jie memandang Fei Kai dan berteriak dengan suara tidak senang, sepatu saya, apakah Anda mencurinya? Aku tidak akan pernah berani mencuri sepatu Tuan bahkan jika aku memiliki 100 nyali. Fei Kai membantah dengan datar. Dia berbohong, pakaiannya menonjol, dia memiliki sesuatu di sana, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Para budak tua segera berteriak dari belakang. Fei Kai mendengus dan membuka kemejanya, memperlihatkan bola sutra bermutu tinggi seputih salju. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sutra dan membukanya, memperlihatkan sepatu di dalamnya. Ma Ying-jie melihat sepasang sepatu ini dan tahu itu adalah sepasang yang dia kenakan, dan dia tidak bisa menahan senyum dingin, hebat, bagus, buktinya ada di sini, pencuri yang memiliki kepercayaan diri seperti itu sangat sulit didapat. Saya memohon pemimpin suku muda untuk menyelidiki dengan jelas. Fei Kai tidak membantah dan meletakkan sepatu di tanah dengan hormat. Dia kemudian meletakkan dahinya di tanah seperti dia bersedia menerima hukuman apapun. Tuan pemimpin suku muda, ada bukti yang jelas, tolong hukum keji ini dengan keras. Iya, dia benar-benar berani mencuri sepatu pemimpin suku muda. Dia mungkin mencuri lebih banyak barang nanti. Dia benar-benar pencuri, kita harus memotong tangannya. Para budak tua terus mengucapkan kata-kata yang sangat menyeramkan, hati Fei Kai bergetar tetapi mengingat kata-kata Zhao Lian Yun, dia tidak membalas. Adegan ini menyebabkan Ma Ying-jie agak tertarik. Membunuh seorang budak bukanlah apa-apa, tetapi Ma Ying-jie selalu memuji dirinya sebagai bijaksana dan baik hati, untuk membatasi dirinya sehingga ketika dia mengambil alih suku di masa depan, dia bisa menjadi penguasa generasi yang bijaksana. Apalagi sekarang suku Ma telah menjadi kepala pasukan besar, setiap gerakan mereka diperhatikan oleh orang lain. Membunuh seorang budak dengan gegabah hanya karena masalah kecil seperti mencuri sepatu, bukankah itu akan disebarkan sebagai brutal? Ma Ying-jie memiliki keraguan di hatinya. Reputasi yang baik mudah dibangun tetapi sulit dipertahankan.
Setelah itu, dia bertanya, saya selalu menangani hal-hal dengan adil. Fei Kai, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Fei Kai segera menghela nafas lega, dia telah menunggu kata-kata ini seperti yang diinstruksikan Zhao Lian Yun kepadanya. Ini memberinya kepercayaan diri yang besar dan dia memutuskan dia akan menjawab persis sesuai dengan instruksi Zhao Lian Yun. Ayahku meninggal karena perselisihan internal di suku, jadi pemimpin suku muda yang melenyapkan suku Fei bisa dikatakan telah membalas dendam padaku. Pemimpin suku muda sangat bijaksana dan baik hati, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti membalas kebajikan dengan permusuhan? Ketika Ma Yingjie mendengar kata-kata, bijaksana dan baik hati, suasana hatinya segera berubah menjadi lebih baik saat dia bertanya dengan suara lembut, lalu apakah kamu memiliki motif tersembunyi? Fei Kai, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, tidak ada motif tersembunyi, hanya saja saya ingin membalas pemimpin suku muda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya manusia, saya tidak punya cara untuk menerobos garis pertahanan musuh untuk pemimpin suku muda. Saya sangat bodoh, saya tidak dapat mengajukan rencana apapun kepada pemimpin suku muda. Aku hanya pelayan pribadimu yang hanya bisa membersihkan sepatu dan meletakkannya dengan benar. Saya pikir di tempat pemimpin suku muda, sepatu ini telah diletakkan di luar begitu lama sehingga kaki pemimpin suku muda mungkin menjadi dingin saat Anda memakainya, bukan? Jadi saya menggunakan semua tabungan saya untuk membeli sutra asli ini untuk menutupi sepatu pemimpin suku muda dan menyimpannya di pakaian saya. Dengan ini, pemimpin suku muda tidak akan merasa kedinginan saat Anda memakainya. Jadi seperti itu. Ma Yingjie sangat terkejut. Dia terobsesi dengan kebersihan dan jika Fei Kai langsung memegang sepatu di pakaiannya, dia malah akan jijik. Tapi menutupi sepatu dengan sutra berbeda. Selain itu, ini adalah sutra bermutu tinggi asli. Seharusnya tidak ada orang yang menggunakan bahan seperti itu untuk menutupi sepatu, bukan? Fei Kai ini benar-benar pelayan yang baik, dia sebenarnya sangat perhatian. Pikiran Ma Yingjie bergerak dan tatapan yang dia lihat pada Fei Kai diam-diam berubah. Jika apa yang dikatakan Fei Kai benar, pengabdiannya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Fei Kai tiba-tiba bersujud, pemimpin suku muda, saya telah berdosa. Dosa apa yang telah engkau lakukan? Ma Yingjie memandang Fei Kai dengan senyum jernih di wajahnya. Fei Kai menjawab, saya hanya berpikir untuk menjaga sepatu tetap hangat untuk pemimpin suku muda, tetapi lupa itu akan sangat merepotkan bagi Anda ketika Anda keluar. Saya telah berdosa, tolong hukum saya. Ma Yingjie menghela nafas, bukannya saya hanya memiliki satu pasang sepatu, tetapi karena saya melihat sepasang yang biasa saya kenakan telah menghilang, saya memanggil Anda. Beruntung, saya hampir menyalahkan pelayan setia saya. Tuan pemimpin suku muda, jangan dengarkan kata-katanya. Tuan pemimpin suku muda, anak ini menipumu, dia sangat licik dan berbohong padamu. Para budak tua mengalami pembalikan keberuntungan ketika mereka melihat Fei Kai yang biasanya bodoh berbicara dengan lidah yang begitu halus, dan dengan demikian mereka mulai buru-buru berteriak. Fei Kai berbicara lagi saat ini, pemimpin suku muda, tolong periksa dengan jelas. Memang ada masalah mencuri sepatu, tapi saya tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, budak-budak tua inilah yang melakukannya berkali-kali. Setelah saya ditunjuk untuk jabatan ini, budak-budak tua ini menghasut saya berkali-kali, tetapi saya tidak pernah mendengarkan, sehingga mereka membenci saya. Saya tidak takut diselidiki dan juga tidak takut dihukum. Saya dengan sungguh-sungguh meminta pemimpin suku muda untuk menyelidiki dengan jelas dan memberi saya keadilan. Fei Kai secara alami tidak takut diselidiki karena ini adalah pertama kalinya dia mencuri sepatu. Dia telah mendengar budak tua itu, sembarangan, berbicara bahwa sepasang sepatu terbaik bisa dijual dengan harga tinggi. Fei Kai cuek, dia telah mengikuti pemimpin suku muda begitu lama tetapi tidak memperhatikan tampilan sepatu yang dikenakan pemimpin suku muda, dan dengan demikian dengan mudah dikomplot oleh budak tua. Untungnya, dia bertemu dengan orang penting selama waktu krusial. Zhao Lian Yun menjadi penyelamatnya, dan di bawah instruksinya, Fei Kai kembali dan menghindari bahaya. Ketika budak tua mendengar permintaan penyelidikan, wajah mereka menjadi pucat seperti kertas. Gu Masters memiliki banyak metode dan dapat dengan mudah sampai ke dasar perselingkuhan sepele ini.
Budak-budak tua ini sudah menyesali tindakan mereka, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi orang yang mendarat dalam masalah besar. Ma Yingjie memperhatikan perubahan ekspresi budak tua, dan menjadi 70-80% yakin pada Fei Kai. Tetapi karena tekadnya adalah untuk menjadi penguasa yang bijaksana, dia secara alami tidak bisa gegabah memutuskan berdasarkan pikirannya. Segera, dia memanggil Gu Master Investigatif dan memerintahkannya untuk sampai ke dasar perselingkuhan ini. Menerima perintah pribadi Ma Yingjie, Gu Master Investigatif menyelidiki dengan antusias. Hanya dalam waktu 5 menit, kebenaran masalah itu terungkap. Saat fakta diungkapkan, budak tua itu berlutut di tanah dan mulai menangis dan melolong dengan tubuh mereka gemetar ketakutan, meminta pemimpin suku muda untuk memaafkan mereka. Ma Yingjie mendengus, menjilat atasanmu dan menindas bawahanmu, kalian para budak benar-benar berani menipu saya. Kalian semua harus dihukum mati, tetapi mengingat bertahun-tahun kalian telah melayani saya, dan bahwa beberapa dari Anda bahkan telah melayani saya sejak saya masih kecil dan juga melayani bawahan saya akan memaafkan nyawa Anda yang murah dan mengirim Anda ke kamp pasokan untuk melayani pasukan saya. Bersihkan kotoran dan jamban. Terima kasih pemimpin suku muda karena telah menunjukkan belas kasihan. Para budak tua bersujud seperti mereka menumbuk bawang putih, sangat berterima kasih untuk ini. Adapun kamu, Ma Yingjie memandang Fei Kai dan tersenyum main-main. Kamu berani mencuri sepatuku, kamu benar-benar sangat berani. Mulai sekarang, kamu akan dihukum untuk menjadi kepala budak dan menebus dirimu dengan melayani aku dengan benar. Fei Kai bingung untuk waktu yang lama sebelum dia sadar, hukuman Ma Yingjie sebenarnya adalah promosi. Dia segera bersujud dan mengucapkan terima kasih. Ma Yingjie tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Baiklah, sekarang tersesat, pikirkan dengan baik cara untuk melayaniku. Ya, tuanku. Fei Kai pergi dengan ekspresi bingung sepanjang jalan. Hanya setelah beberapa lama dia menjadi jelas, dia mendapat untung dari bencana itu dan menjadi kepala budak. Ini semua berkat Lady Xiao Yun, benar. Lady Xiao Yun menyuruh saya untuk melapor kepadanya dengan cepat jika semuanya baik-baik saja. Fei Kai menggelengkan kepalanya dan segera mengubah arah menuju tempat rahasia. Apa, kamu benar-benar menjadi kepala budak? Mata Zhao Lian Yun tanpa sadar melebar ketika dia mendengar berita ini, dan menatap Fei Kai dengan heran. Rencananya mungkin cerdik tetapi juga membawa risiko karena itu sepenuhnya bergantung pada suasana hati Ma Yingjie. Jika suasana hati Ma Yingjie sedang buruk, dia hanya perlu mengeluarkan perintah kematian dan Fei Kai akan selesai. Tapi jelas, boneka besar ini cukup beruntung dan tidak hanya tidak ada kecelakaan, dia bahkan ditunjuk sebagai kepala budak. Meskipun pelayan adalah pelayan, orang yang ditugaskan untuk merawat pemimpin suku muda suku Ma jelas merupakan orang penting yang terkait erat dengan suku dalam banyak hal. Memiliki peran seperti itu, jika Gu Master peringkat rendah ingin mencari tahu informasi tentang atasan, mereka harus melalui pemimpin pelayan. Sungguh keuntungan besar, dia menjadi pemimpin pelayan, aku benar-benar jenius. Zhao Lian Yun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia menatap Fei Kai dengan mata bersinar, berkata dengan lembut, boneka besar, setelah kamu menjadi pemimpin pelayan, kamu harus bekerja keras. Fei Kai langsung bergidik, menjawab dengan jujur, Nyonya Xiao Yun, saya tidak tahu mengapa, tetapi nada suara Anda itu membuat saya sangat gugup. Zhao Lian Yun segera mengubah ekspresinya, menendang kaki Fei Kai saat dia berteriak, kamu idiot, sekarang kamu adalah pemimpin pelayan, situasimu lebih genting dari sebelumnya. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan menargetkan Anda, dan di antara mereka, bahkan mungkin ada Master Gu yang keji dan jahat. Fei Kai terkejut, lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu beruntung memiliki teman sepertiku. Selama Anda mendengarkan apa yang saya katakan, saya jamin, Anda akan hidup bahagia. Zhao Lian Yun mengulurkan tangannya, ingin menepuk bahu Fei Kai, tetapi menemukan bahwa dia terlalu pendek. Dia segera membuka mulutnya, cepat, jongkok sekarang. Fei Kai berjongkok dengan patuh, dan Zhao Lian Yun berhasil menepuk pundaknya. Dia menganggukkan kepala mungilnya dengan puas, berbicara dengan nada tua dan berpengalaman, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fei Kai secara alami menggelengkan kepalanya. Idiot.
Zhao Lianyun mendengus, karena kamu adalah pemimpin pelayan sekarang, dan para pelayan lama itu telah diusir, kamu harus merekrut bawahan baru terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menangani semuanya sendirian? Aduh, kamu sangat benar. Fei Kai langsung menyadari, mengangguk setuju. Zhao Lianyun mendengus lagi, tapi ini saja tidak cukup. Anda perlu belajar tentang kesukaan, ketidaksukaan, dan kebiasaan gaya hidup pemimpin suku muda. Anda harus meminta informasi ini kepada para pelayan tua itu. Apa? Tanyakan kepada mereka. Maukah mereka memberitahuku? Fei Kai menatap dengan mata terbuka lebar. Zhao Lianyun mencibir, kamu sekarang adalah pemimpin pelayan, statusmu sudah berbeda. Mereka adalah budak terendah, aku yakin mereka takut kamu membalas dendam sekarang. Jika Anda bertanya kepada mereka, mereka pasti akan memberitahu Anda segalanya. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya memiliki cara untuk membuat mereka menumpahkan segalanya dengan patuh. Aduh, Zhao Lianyun melihat ekspresi kosong Fei Kai dan memutar matanya tak terkendali. Pikirannya sudah melayang jauh, saya bukan orang di dunia ini, ada terlalu banyak cara untuk membuat orang-orang bau ini berbicara. Selama kita belajar tentang kebiasaan Ma Yingjie dan menyenangkannya sesuai dengan itu, posisi Fei Kai saat ini pasti akan stabil. Hehe, Cao Fu, Kam suku Hei. Segala macam tenda dan rumah Gu menutupi padang rumput yang luas, saat bendera suku berkibar tertiup angin, sejumlah besar master Gu masuk dan keluar. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menyerupai sarang semut. Di kamp pasokan. Fang Yuan memegang jendela timur Gu saat dia memeriksa sumber daya tanpa suara. Master Gu wanita yang bertugas merawatnya tetap fokus saat dia berdiri di satu sisi, menunggu Fang Yuan membuat keputusannya kapan saja. Sejak mereka menerima reparasi suku Dongfang, sumber daya yang dapat ditukar dengan menggunakan pahala pertempuran telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, di antara sumber daya ini, tidak semuanya merupakan kompensasi dari perang. Selain akumulasi suku Hei sebelumnya, ada juga sumber daya yang ditawarkan oleh suku-suku yang menyerah dan bergabung dengan pasukan aliansi suku Hei. Hanya beberapa hari yang lalu, Hei Loulan menyelenggarakan pertemuan aliansi lain, dan memerintahkan para pemimpin suku yang baru bergabung untuk membuat sumpah racun. Untuk mencegah hal-hal baik dipertukarkan oleh orang lain, setelah sumber daya dikumpulkan. Fang Yuan langsung memasuki kamp pasokan. Bahkan ahli pedang bayangan dan lainnya, setelah mereka bergabung dengan pasukan suku Hei, tidak dapat memengaruhi status Fang Yuan sebagai yang kedua setelah Hei Loulan. Fang Yuan memiliki otoritas seperti itu, yang lain pasti memiliki masalah dengan itu, tetapi tidak ada yang berani menegurnya di depan umum. Aduh, ada kemandirian peringkat 4 Gu. Hati Fang Yuan tergerak, di antara sumber daya ini, dia menemukan Gu yang sangat dia inginkan. Kemandirian Gu agak berharga. Fang Yuan memiliki versi peringkat 3 di perbatasan selatan, tetapi setelah datang ke dataran utara, itu ditekan menjadi peringkat 2. Fang Yuan tidak memiliki resep Gu yang relevan, dia tidak bisa memajukannya lebih jauh. Sebelumnya, dia telah menemukan Gu kemandirian di sumber daya suku Hei, tetapi itu adalah peringkat 2. Tanpa pilihan, dia berencana untuk mengumpulkan resep Gu dan menggunakan kedua Gu ini sebagai fondasi untuk menyempurnakan Gu peringkat yang lebih tinggi. Tapi dengan cara ini, butuh ribuan tahun baginya untuk mendapatkan Gu kemandirian peringkat tinggi. Jika keberuntungannya buruk dan dia gagal dalam penyempurnaan beberapa kali, durasinya akan diperpanjang lebih jauh. Sekarang, dia menemukan kemandirian peringkat 4 ini Gu, tanpa diragukan lagi, dia harus mendapatkannya. Selain Gu kemandirian peringkat 4, dia juga menemukan Gu pengisian daya peringkat 4. Tapi dia sudah membeli muatan vertikal peringkat 3 dan Gu tabrakan horizontal sebelumnya, dan telah berhasil menyempurnakannya menjadi Gu tabrakan pengisian peringkat 4. Mengalihkan perhatiannya dari pengisian Gu yang menabrak, Fang Yuan menemukan beberapa hal baik, terutama cacing Gu unik suku Dongfang. Bahkan dengan pengalaman 500 tahunnya, Fang Yuan masih sangat tertarik saat melihat hal-hal ini. Yang paling menariknya adalah roh esensi halus Gu. Jika dikategorikan, ini harus menjadi cacing Gu penyembuhan. Haluskan roh esensi Gu dapat mengubah esensi daging fisik Master Gu menjadi bentuk energi misterius yang dapat memelihara dan menyembuhkan jiwa.
Ada banyak cacing gu yang bisa menyembuhkan jiwa, tetapi roh esensi halus gu ini jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Dongfang Yuliang memiliki cacing gu seperti itu, dan itu adalah dukungan besar untuk deduksi jalan kebijaksanaannya. Adapun Fang Yuan, gu ini lebih cocok untuknya. Berbeda dari Dongfang Yuliang, Fang Yuan adalah pembudidaya jalur perbudakan dan kekuatan ganda, tubuhnya kuat dan pikirannya tajam, jiwanya sering merasakan kelemahan dan kelelahan karena memimpin kelompok binatang buas. Roh esensi halus gu bisa menjadi jembatan sempurna antara dua jalannya. Di antara sumber daya, selain memurnikan roh esensi gu, ada juga resepnya. Fang Yuan mengambil semuanya. Menurut rumor, resep gu ini dibuat khusus oleh gu immortal Dongfang Changfan dari suku Dongfang untuk mengolah jalan kebijaksanaan. Ini berarti bahwa suku Dongfang memiliki pencapaian yang jauh lebih besar dalam jalan kebijaksanaan daripada yang lain. Setelah Fang Yuan mendapatkan resep ini, serta roh esensi murni gu, itu akan sama dengan mendapatkan hasil eksperimen suku Dongfang untuk dirinya sendiri. Cacing gu hanya membutuhkan satu pikiran dari Master Gu untuk meledakkan sendiri. Jika ini selama waktu normal, tidak akan mudah bagi Fang Yuan untuk mendapatkan roh esensi murni gu. Kompetisi Istana Kekaisaran setiap 10 tahun bukan hanya proses pemurnian dan penyempurnaan untuk menyingkirkan yang lemah, tetapi juga membantu dalam interaksi antara semua kekuatan besar. Cara gu berasal dari era immemorial antiquity, dan Ren Zhu adalah Master Gu pertama yang menggunakan cacing gu. Setelah itu, ada era remote antiquity, era olden antiquity, era medieval antiquity, diikuti oleh era late antiquity. Sampai hari ini, jalan gu makmur, bahkan mekar di seluruh dunia, jalan yang tak terhitung jumlahnya dibuat dari semua era seperti riak di sungai waktu, banyak jalan berkembang di beberapa waktu sambil menghilang di tempat lain. Tetapi karena lingkungan hidup yang keras, konsep perdagangan tidak terlalu populer di kalangan orang-orang, semua kekuatan besar suka melakukan penelitian mereka sendiri dan menghargai temuan mereka, menyimpannya dari orang lain. Saat itu, salah satu yang mulia yang tak terkalahkan, Matahari Raksasa, merasakan ini dan mendirikan arena besar ini. Karena reparasi pertempuran, keluarga Huang Jin dapat meneruskan pembelajaran mereka selama berabad-abad, memahami posisi penguasa dataran utara sepanjang sejarah tanpa menurun. Setelah pertempuran Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, dataran utara menjadi wilayah terkuat yang diakui secara publik dari 5 dalam hal kekuatan tempur. Tetapi jika kita melihat kekuatan total, benua tengah adalah yang terkuat, diikuti oleh dataran utara. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia mengerti dengan jelas kekuatan 5 wilayah. Selama pertempuran 5 wilayah, dataran utara adalah wilayah yang paling keras melawan benua tengah. 3 wilayah lainnya, meskipun memiliki keunggulan medan yang sama dengan dataran utara, ditekan dengan keras oleh benua tengah. Hanya dataran utara yang berhasil mengatur pasukan untuk melawan, menyerang benua tengah sebagai balasannya. Dataran utara memiliki kekuatan yang luar biasa semua berkat pengaturan Giant Sun Immortal Venerable. Karena dia menggunakan pertempuran dan perang, sambil membatasinya ke tingkat tertentu, itu memungkinkan dataran utara untuk mengasah kekuatan tempur terbesar. Sayangnya, rencananya masih terlalu terbatas, dia hanya peduli dengan manfaat garis keturunannya. Sebaliknya, benua tengah kuat karena reformasi sistemik mereka, itu adalah keuntungan yang berasal dari inti mereka. Fang Yuan berasal dari bumi, dia memiliki perspektif yang unik, bersama dengan pengalaman 500 tahunnya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat masyarakat yang sebenarnya. Ada lebih dari selusin efek penguat gu. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya yang tersebar saat dia terus melihat daftar, menemukan kejutan baru. Memperkuat efek gu berasal dari jalur aturan, itu digunakan untuk melengkapi cacing gu lainnya, untuk memperkuat efek cacing gu yang dipilih. Adapun tingkat amplifikasi, itu akan tergantung pada peringkat efek penguat gu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar efeknya. Tentu saja, kekurangannya adalah pengeluaran esensi purba gu master akan relatif lebih tinggi. Efek perkuat gu sangat populer di kalangan master gu, karena dapat digunakan di jalur apapun. Jalur api gu master dapat menggunakannya, jalur air gu master dapat menggunakannya, dan untuk Fang Yuan, baik jalur perbudakan maupun kekuatannya dapat menggunakan efek penguat gu.
Di antara sumber daya suku Hei, hanya ada satu efek penguat peringkat 5 Gu. Ada juga satu peringkat 4, 3 peringkat 3, dan sisa efek penguat Gu adalah peringkat 2. Fang Yuan harus memilih yang terbaik, dia memilih efek penguat peringkat 5 Gu, itu akan meningkatkan efektivitas cacing Gu 5 kali lipat. Namun dengan cara ini, masalah baru terjadi. Tuan Raja Serigala, kamu ingin mengambil begitu banyak Gu, pahala pertempuranmu mungkin tidak cukup. Master Gu wanita yang bertanggung jawab mengingatkannya saat dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ah, aku tahu. Bagaimanapun, salah satu dari peringkat 5 Gu adalah memperkuat efek Gu. Roh esensi halus Gu itu juga cacing Gu khusus suku Dongfang. Kata-kata Fang Yuan sangat pengertian dan akomodatif. Tapi kalimat berikutnya tidak seperti ini, tidak peduli jika saya tidak memiliki cukup pahala pertempuran, kreditkan saja 500.000 lagi. Ah, Master Gu wanita terkejut, dia dengan hati-hati berkata, Tuhan, Anda masih berutang sekitar 300.000 dari 500.000 pahala pertempuran sebelumnya yang Anda pinjam. Menurut aturan, Anda harus membayarnya terlebih dahulu sebelum meminjam lagi. Fang Yuan mengangkat alisnya, berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa, aturan dibuat oleh pria, karena dapat dibuat, dapat diubah. Saya akan meminjam 500.000 lagi, tidak, 800.000. Saya akan menjelaskan kepada Hei Loulan secara pribadi, sekarang beri saya barangnya. Cuaca berangsur-angsur mulai dingin dan angin kencang mulai bertiup di atas padang rumput menyebabkan kelompok binatang buas menjadi resah. Aura badai salju 10 tahun sudah terwujud. Dan di dataran utara yang megah, para pahlawan bangkit dan bersaing untuk supremasi menyebabkan api perang menyala di mana-mana. Danau Cermin, suku Ma dan suku Song secara resmi memulai pertempuran mereka. Keduanya telah mendirikan 3 hingga 4 garis pertahanan sebelum memulai konfrontasi ini. Di tenda utama suku Ma, pemimpin suku Ma Sang Feng berada di kursi utama menatap dengan tatapan berat pada formasi pertempuran padat suku Song yang melonjak niat pertempuran. Kekuatan militer suku Ma lebih kuat dari mereka, tetapi tidak akan mudah mendapatkan kemenangan. Tuan pemimpin aliansi, tolong kirim saya untuk menantang jenderal musuh dan meningkatkan prestise pasukan kita. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk dikirim ke medan perang. Pertempuran pertama milikku, tidak ada yang akan bersaing denganku. Gu Master sangat tidak sabar dan bersemangat saat mereka meminta untuk dikirim ke pertempuran satu demi satu. Ma Sang Feng melihat sekelilingnya sebelum ragu-ragu pada Fei Seng dan Cheng Hu. Keduanya adalah Master Gu peringkat 4. Fei Seng mengolah jalan kayu dan telah diambil oleh suku Ma setelah mereka mencaplok suku Fei. Jalur transformasi kultivasi Cheng Hu dan berasal dari suku Cheng. Suku Cheng ditundukkan oleh suku Ma selama pertemuan pahlawan dan sekarang menjadi kekuatan paling berpengaruh kedua di pasukan suku Ma. Ma Sang Feng merenung dan kemudian tersenyum ke arah Cheng Hu, kamu harus pergi dulu dan merangsang moral pasukanku. Cheng Hu sangat gembira saat dia buru-buru membungkuk dan bergegas menuju garis depan. Hah, aku Cheng Hu, siapa yang berani mendekati kematian mereka? Cheng Hu menantang dengan keras. Sombong, biarkan aku Sui memberimu pelajaran. Seorang ahli peringkat 4 terbang keluar dari pasukan suku Song. Cheng Hu tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi langsung menerkam ke arah orang lain. Bam bam bam. Keduanya sangat gagah berani dan diserang dengan momentum yang luar biasa. Untuk sesaat, sisi yang lebih kuat dan yang lebih lemah tidak dapat ditentukan, keduanya terus bertukar gerakan, mengirim batu, rumput, dan lumpur beterbangan di ring pertempuran mereka. Kedua pasukan berkonsentrasi pada pertempuran dengan seluruh perhatian mereka. Master Gu peringkat rendah merasakan hati mereka bergetar, sementara ahli Gu Master peringkat atas bersemangat. Dataran utara dipenuhi dengan banyak pahlawan pemberani, dan darah prajurit meresap ke tulang Gu Master mereka. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk dikirim ke pertempuran. Fei Seng berteriak dengan kilatan ganas di matanya. Dia adalah orang yang baru ditundukkan dan dipenuhi dengan antusiasme untuk menunjukkan kesetiaannya. Ma Sang Feng mengangguk sambil tersenyum. Fei Seng pergi ke medan perang, dan pasukan suku Song juga mengirim ahli mereka untuk melawannya. Keduanya baru saja bertukar 3 gerakan ketika di ring pertempuran lainnya. Cheng Hu tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya oranye yang menyilaukan. Setelah cahaya oranye menyebar, dia tiba-tiba berubah menjadi Raja Harimau bergaris, seukuran gajah.
Cheng Hu adalah jalur transformasi Gu Master dan dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi ekor harimau, cakar harimau, kulit harimau dan sebagainya. Transformasi lengkap adalah langkah yang mematikan. Ini juga merupakan keunggulan jalur transformasi. Setiap jalur transformasi Gu Master memiliki setidaknya satu gerakan pembunuh selama mereka mengumpulkan masing-masing cacing Gu. Sui menjadi pucat karena ketakutan dan mulai mundur dengan panik. Raja Harimau menerkamnya. Sui dengan panik mengaktifkan gerakannya Gu dan nyaris menghindari serangan ini. Raja Harimau mengayunkan ekornya tanpa berbalik, ekornya menghantam udara seperti cambuk baja, menghasilkan suara eksplosif di udara. Sui dengan cepat mengaktifkan pertahanannya Gu yang menciptakan penghalang cahaya di seluruh tubuhnya. Tapi cambuk harimau sangat kuat dan saat jatuh di penghalang cahaya, penghalang itu pecah dalam sekejap. Pertahanan Gu meninggal dan Sui menyemburkan seteguk besar darah karena serangan balik. Dia buru-buru mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Angin berdarah yang kencang menerkam wajahnya, dan saat berikutnya dia hanya melihat mulut harimau besar menyelimuti kepalanya. Retak. Raja Harimau langsung menggigit kepala Sui. Cheng Hu menang, mendapatkan kemenangan pertama untuk suku Ma. Pihak atas suku Song sedikit tergerak sementara pasukan suku Ma bersukacita. Kemenangan. Awal yang baik berarti setengah dari kesuksesan. Hari ini, pasukanku pasti akan menang. Di tenda utama, Ma Yingjie mengepalkan tinjunya, cahaya luar biasa melintas melewati matanya saat semangatnya terbangun hingga batasnya. Dan di medan perang lain. Di medan perang yang luas, satu sisi berteriak dengan semangat tinggi dengan spanduk mereka berkibar megah di udara. Sementara formasi tentara pihak lain bergetar, moral mereka rendah dan sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pemimpin aliansi Luo, momentum musuh terlalu ganas, kita tidak bisa menahan mereka. Kita harus mundur. Seorang komandan harus bisa menilai situasi dengan benar. Saat ini, para ahli suku Liu seperti harimau, pasukan kita benar-benar tidak bisa menandingi mereka. Beberapa Gu Master peringkat lebih tinggi berteriak dengan tergesa-gesa, semuanya panik. Luo Bojun melihat sekelilingnya dan tersenyum pahit, mundur. Katakan padaku, di mana kita masih bisa mundur. Ini sudah menjadi garis pertahanan terakhir kami. Mendesah, lupakan saja, sejak pertempuran dengan Liu Wenwu dimulai, garis pertahanan mana yang bisa bertahan selama lebih dari 3 hari. Mereka terlalu kuat, sebaiknya kita menyerah. Dalam pertempuran pertama, Luo Bojun terluka parah oleh Liu Wenwu. Mo Si Kuang dan lainnya, dia belum pulih darinya. Hari-hari ini, tentara suku Luo terus dikalahkan lagi dan lagi, tidak peduli seberapa banyak upaya yang dia lakukan, dia tidak dapat membalikkan situasi. Sekarang, saat dia benar-benar menyadari kesenjangan besar antara kedua belah pihak, dia menjadi putus asa dan sudah kehilangan niat untuk bertarung. Master Gu peringkat lebih tinggi menghela nafas lega saat ini. Karena sumpah racun, mereka tidak bisa dengan mudah mengatakannya, tetapi karena Luo Bojun sendiri menyebutkan menyerah, tidak ada masalah. Perintah untuk menyerah dengan cepat menyebar dan pertempuran juga segera tenang. Hahaha, bukankah aku mengatakannya, selama kita bertiga bersaudara bergandengan tangan, kita bisa menguasai dunia. Mo Si Kuang tertawa terbahak-bahak, sangat bangga pada dirinya sendiri. Liu Wenwu juga tertawa, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Aliansi suku Liu telah memenangkan pertempuran pertama mereka. Sekarang, mereka akan mencaplok pasukan musuh, menerima tawanan dan meningkatkan kekuatan mereka sebelum melanjutkan ke depan. Meng Qiu, kelompok macan tutul mendesis dan menggeram saat mereka bertarung dalam pertempuran berdarah dengan kelompok tikus. Pasukan besar Gu Master dari kedua belah pihak malah menjadi latar belakang. Nu Ertu memegang tangannya di belakang punggungnya dengan kepala tegak, macan tutul yang bermutasi bergerak di sampingnya, menunjukkan martabat dan prestise mereka. Sebaliknya, lawannya Jiang Baoya, yang secara terbuka diproklamirkan sebagai salah satu penguasa jalur perbudakan di dataran utara, berkeringat besar dan pucat seperti kertas. Jiang Baoya, kamu sudah kalah. Apakah Anda tahu bagaimana Anda kalah? Skala kelompok tikus Anda terlalu besar, mencapai 650.000 jumlahnya. Pasukan dihargai karena kualitasnya bukan karena jumlahnya, sama halnya dengan kelompok binatang buas juga. Sekarang, diam-diam menjadi batu loncatan bagi nama saya untuk menyebar di dataran utara. Nu Ertu berbicara dengan ringan, tetapi suaranya yang tenang bergema di telinga semua orang.
Tidak, saya belum kalah, saya masih memiliki kartu truf saya. Jiang Baoya berteriak histeris. Aku akan membiarkanmu mendapatkan pengalaman langsung dalam gerakan pembunuh jalan perbudakan yang belum pernah aku tunjukkan sebelumnya, epidemi tikus. Saat dia selesai berbicara, ratusan ribu tikus menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama. Kelompok macan tutul menderita korban bencana dalam ledakan berantai ini. Tanah sedikit bergetar, rumput terbalik, tanah dan batu berceceran di mana-mana, dan sejumlah besar gas beracun kuning mulai muncul. Kelompok macan tutul yang masih hidup ditutupi oleh gas beracun ini, segera menjadi sakit-sakitan dengan gerakan mereka melambat, kekuatan tempur mereka telah turun tajam. Sebaliknya, kelompok tikus Jiang Baoya bergerak di sekitar gas beracun kuning ini tanpa terpengaruh. Hahaha, pemenang terakhir adalah aku. Jiang Baoya, anak muda, kamu ingin menginjak posisiku, teruslah berlatih selama 500 tahun lagi. Jiang Baoya melolong tertawa terbahak-bahak. Huff, aku berniat untuk terus menyembunyikannya, tapi karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Nuer, mendengus, senyum sinis muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berteriak, gerakan pembunuh, Leopard Dash. Melolong, kelompok macan tutul melolong dan membuka serangan gila yang tak tertandingi. Ini, mata Jiang Baoya terbuka lebar, kekuatan pertempuran kelompok macan tutul telah melonjak lebih dari 2 kali lipat, selanjutnya kecepatan mereka meningkat 8 kali lipat yang mencengangkan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, kelompok macan tutul dengan cepat menyerbu keluar dari area yang tertutup gas beracun kuning dan menghirup udara segar, sebelum menyerang ke depan seperti tsunami yang menakutkan, menelan segalanya. Du Jiao, medan perang besar telah berakhir. Api berkobar ke arah langit, seluruh medan perang ditutupi oleh neraka yang mengamuk. Seorang Gu Master berdiri tinggi di neraka seperti dewa api. Dia bermain dengan api di tangannya, mengubahnya menjadi semua jenis bentuk saat dia melihat Master Gu di sekitarnya dengan mata sipit dan berbicara, suaranya tampak sangat kejam dan dingin di neraka yang menyala-nyala, merupakan kehormatan bagi Anda untuk dikalahkan oleh jalur api tertinggi saya. Menyerah, jika tidak, kalian semua dan rumput rendah ini akan berubah menjadi abu. Gu Master di sekitarnya saling memandang sedih. Setelah beberapa napas waktu, mereka berlutut satu demi satu. Kami, menyerah. Setelah suku Hei memperoleh kemenangan pertama melawan suku Dongfang, tirai untuk banyak pertempuran besar, yang telah dimulai di dataran utara, juga jatuh satu demi satu. Yang kalah tidak kehilangan segalanya, beberapa menyerah dan beberapa melarikan diri memilih untuk berpihak pada kekuatan lain. Ini hanya tahap awal perjuangan untuk Istana Kekaisaran, mereka masih memiliki harapan dan kesempatan. Para pemenang menelan yang lemah, memperoleh sejumlah besar reparasi perang dan memperluas diri mereka sendiri. Mayat kelompok binatang yang tak terhitung jumlahnya. Gu Master dan manusia biasa malah menjadi makanan untuk padang rumput, dan di masa depan akan tenggelam di bawah tanah bersalju, ditakdirkan untuk selamanya. Pemenang mengambil semua, setelah beristirahat dan mengatur ulang selama lebih dari 10 hari di Chaofu. Hei Loulan selesai menyerap para tawanan, memperluas kekuatan militernya sebesar 60% dan melanjutkan ekspedisi. Kali ini, targetnya adalah Guanxi. Pasukan suku Gu satu yang ditempatkan di sana memiliki kekuatan militer yang lemah dan dengan demikian menjadi target optimal bagi Hei Loulan untuk memperluas kekuatannya. 7 hari kemudian, tentara suku Hei menghadapi tentara suku Gu. Suku Gu menderita kekalahan besar pada pertempuran pertama. Pemimpin aliansi suku Gu Gulong dengan tegas memberi perintah untuk meninggalkan 3 garis pertahanan mereka tanpa menggunakannya dan mundur ke kamp utama suku mereka. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin pasukannya dengan momentum yang menghancurkan. Tetapi di medan perang terakhir, dia tercengang dan bertanya kepada bawahannya, bagaimana ada gunung di sini? Tentara suku Gu mungkin lemah tetapi mereka memiliki caranya sendiri. Mereka membangun gunung dengan menumpuk batu dan berjaga di gunung, dengan jebakan yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sekitar kaki gunung. Mereka menempati dataran tinggi, memiliki keunggulan geografis yang sangat besar. Niat mereka untuk bertahan sampai mati sangat jelas. Tentara suku Hei menyerang beberapa kali tetapi dikalahkan setiap saat, meninggalkan banyak mayat. Fang Yuan memandang medan perang dengan acuh tak acuh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam memobilisasi kelompok serigala, hanya melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia sedang berusaha.
Menambahkan bahwa ada banyak pohon dan semak belukar di gunung, kelompok serigala tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka dengan benar dan malah dipisahkan dan dibunuh. Dengan demikian, situasi pertempuran mungkin berkembang tetapi sangat lambat. Di atas segalanya, pasukan suku Gu masih terus menambahkan batu ke gunung, membuat gunung ini menjadi semakin tinggi. Hei Loulan sangat marah, Gu Guolong keras kepala seperti yang dikatakan rumor. Setelah saya menang, saya pasti akan menginjaknya sampai mati. Namun, situasinya masih belum optimis. Hanya batu yang dijatuhkan oleh manusia biasa yang memiliki kekuatan Gu peringkat 1 ketika dijatuhkan dari ketinggian seperti itu. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan datang ke sini untuk mengunyah tulang yang begitu keras. Hei Loulan berniat untuk mundur, tetapi tepat saat ini, seseorang berjalan keluar dari kamp. Orang ini memegang surat saat dia datang di depan Hei Loulan. Orang tua Bai Yun Seng ini menerima surat dermawan dan datang untuk membantumu. Hei Loulan sangat gembira saat dia meraih tangan orang ini. Dengan Tuan Tua membantu kami pasti bisa berhasil. Bai Yun Seng tinggi dengan penampilan kuno yang aneh. Rambut di dekat pelipisnya telah memutih dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Dia sudah berusia di atas 80 tahun tetapi matanya tidak redup dan kabur, sebaliknya memiliki tatapan lembut yang tampaknya mengasihani nasib umat manusia bersama dengan ketenangan yang telah melihat melalui dunia sekuler. Sejak dia berusia 7 tahun, dia telah bertekad untuk melakukan perjalanan ke dataran utara untuk membantu orang biasa. Hidupnya penuh dengan kekacauan, karena dia sering dipermainkan oleh takdir. Dia menjadi guru Gu yang diperbudak setelah sukunya dimusnahkan, kemudian dia dikhianati oleh istrinya dan menjadi tawanan pria varian. Kemudian dalam pertemuan kebetulan, dia memperoleh jalur waktu warisan Gu Immortal dan diselamatkan oleh saudara-saudaranya ketika dia berada di ambang kematian. Sekarang, dia sudah menjadi legenda hidup. Meskipun dia seorang penyendiri, dia diterima secara terbuka sebagai Gu Master Jalan Benar yang hebat. Reputasi kebajikannya telah memasuki kedalaman orang-orang dataran utara, tingkat prestisenya jauh melampaui orang-orang seperti Chang Sanyin, Hei Loulan dan Liu Wenwu. Tepat ketika Hei Loulan berada di ujung akalnya mengingat situasi pertempuran dan berpikir untuk mundur. Bai Yun Seng datang ke kamp sendirian, memegang sepucuk surat di tangannya. Hei Loulan membaca surat itu dan segera menyadari alasannya. Saat itu, tetua tertinggi suku Hei menyukai Bai Yun Seng, membimbing dan menyelamatkannya berkali-kali. Sekarang tentara suku Hei telah jatuh ke dalam kesulitan. Hei Bai yang diam-diam mengamati selama ini mengirim surat kepada Bai Yun Seng untuk memberikan bantuan. Hei Loulan tahu kemampuan Bai Yun Seng dan dengan demikian sangat gembira. Dia mengatur perjamuan malam itu untuk melayani Bai Yun Seng. Pada hari kedua, Lang baru saja menjadi cerah. Hei Loulan dengan tidak sabar mengatur formasi pasukannya dan meminta Bai Yun Seng untuk bergerak. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Bai Yun Seng perlahan berjalan ke depan dan melihat ke gunung tinggi di depannya. Suku Gu menghususkan diri dalam jalur bumi dan telah lama terkenal karenanya di dataran utara. Menumpuk batu untuk membentuk gunung, ini akan menjadi taktik yang tak terbayangkan dan mustahil di bumi. Tetapi di dunia ini, gunung yang terbentuk dalam waktu sekitar 10 hari ini membuktikan tidak ada yang mustahil. Pemimpin aliansi Gu Guolong melihat ke kaki gunung dari puncak. Ketika seorang lelaki tua berambut putih berpakaian putih berjalan di depan formasi, para Master Gu di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan membuat komentar menghina, tetapi Gu Guolong, bagaimanapun, memiliki firasat buruk di hatinya. Dia sangat menyadari gunung yang mereka bentuk dengan menumpuk batu ini dibangun di atas banyak fondasi yang dibangun oleh jalur bumi sukunya Gu Masters. Suku-suku lain mungkin merasa sulit untuk meniru, tetapi tidak seperti tidak ada cara untuk menerobosnya. Setelah dikalahkan berulang kali selama beberapa putaran oleh tentara suku Hei, kekuatan militer Gu Guolong telah menderita kerusakan dan ambisinya untuk bersaing memperebutkan supremasi telah meredup. Dia merenungkan hal ini dan telah memutuskan untuk berpihak pada suku Liu. Liu Wenwu dari suku Liu bijaksana dan baik hati, memperlakukan rakyatnya dengan lunak dan bersikap ketat pada dirinya sendiri, reputasinya jauh lebih baik daripada Hei Loulan. Beberapa hari yang lalu, Gu Guolong diam-diam mengirim surat kepada Liu Wenwu untuk mengungkapkan niatnya untuk berpihak pada suku Liu.
Tuan Liu Wenwu telah menjawab dan menyetujui permintaan suku saya untuk mencari perlindungan, dan memimpin pasukannya untuk memperkuat kami. Selama aku bertahan selama 7 hari lagi, kesulitan di hadapan kita ini akan terbelah seperti awan dan memungkinkanku untuk melihat langit yang cerah. Saat Gu Guolong menyemangati dirinya sendiri, Bai Yun Seng perlahan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya yang besar ditutupi kalus dan kerutan, seperti kulit pohon tua. Dia perlahan mentransfer esensi purbanya, cahaya perak lemah mekar dari tangannya. Cahaya perak pada awalnya lemah tetapi segera berubah menjadi lebih terang, dan dalam beberapa detik, cahaya perak itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Gunung seperti sebelumnya. Bai Yun Seng perlahan bernyanyi, suaranya bergema di udara. Di puncak, Gu Guolong mendengar suara ini dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Oh tidak, dia adalah Bai Yun Seng. Pada saat yang sama, cahaya perak meledak, berubah menjadi pilar cahaya lurus yang langsung menabrak puncak gunung. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya melihat situasinya berganti serba dan segera mengaktifkan pertahanan mereka Gu atau menyerang untuk mencegat pilar cahaya. Tapi cahaya perak mengabaikan semua intersepsi dan bersinar di puncak gunung. Baik manusia maupun binatang buas tidak terluka, tetapi batu-batu gunung di bawah suku Gu, terlepas dari seberapa besar atau tebalnya mereka, di bawah cahaya perak, seperti salju di bawah terik matahari, saat mereka berubah menjadi ketiadaan dalam kecepatan yang terlihat, sepertinya mereka bahkan tidak pernah ada. Saat tentara suku Gu kehilangan dukungan di bawah kaki mereka, mereka mulai jatuh satu demi satu. Itu adalah kekalahan yang menghancurkan, tak terhitung jumlahnya tewas saat mereka jatuh ke tanah dari ketinggian 500 hingga 600 kaki. Bahkan jika tuan suku Gu bodoh, mereka akan menyadari krisis mereka saat ini. Mereka berseru kaget satu demi satu. Kekuatan seperti itu, ini adalah gunung Tuan Bai Yun Seng seperti sebelumnya. Surga, mengapa Tuan Tua Bai membantu Tiran Hei Loulan? Tuan Bai Yun Seng membantu kami memulihkan musim semi roh suku kami saat itu, dia adalah dermawan suku kami. Sekarang, kita harus bertarung dengannya. Gunung itu adalah sumber kepercayaan diri pasukan suku Gu, dan sekarang hancur dengan keras. Tapi bahkan lebih dari itu adalah prestise Bai Yun Seng yang mengguncang keinginan mereka untuk berperang. Hahaha, Bai Yun Seng memang layak untuk namanya, begitu dia bergerak, itu akan menjadi luar biasa. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat pemandangan ini dari tenda utama. Bahkan dia tidak menyangka akan ada ahli tersembunyi seperti itu di suku itu. Tetapi setiap tetua tertinggi suku super kadang-kadang menyukai seseorang dari Master Gu Fana Jalan. Iblis dan benar, mereka kemudian akan memilih benih-benih ini untuk dibudidayakan. Jika benih-benih ini bisa menjadi Gu Immortals, mereka akan sering diambil oleh suku-suku super dan menjadi tetua tertinggi eksternal mereka. Ini adalah salah satu taktik yang digunakan suku super untuk mempertahankan posisi mereka dan mengembangkan diri mereka sendiri. Jelas, Bai Yun Seng adalah benih yang dihargai tinggi oleh Gu Immortal Hei Bai peringkat 6 dan percaya dia memiliki harapan untuk maju ke alam Gu Immortal. Melihat sosok pasukan musuh yang menyedihkan, moral pasukan suku Hei melonjak, banyak yang mulai tertawa keras, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang berteriak membantai semua orang di faksi musuh, bahkan yang tua dan yang muda. Para ahli Gu Master di tenda utama juga bersemangat dengan hanya Fang Yuan yang memiliki ekspresi tenang. Penampilan Bai Yun Seng sudah sesuai harapannya. Dalam ingatan 500 tahun kehidupan sebelumnya, Bai Yun Seng telah bergabung dengan tentara suku Hei sejak saat ini dan seterusnya dan memberikan bantuan yang sangat besar kepada Hei Loulan. Hei Loulan yang bisa menjadi pemenang pada akhirnya sebagian besar karena Bai Yun Seng. Tapi Bai Yun Seng memiliki karakter yang baik hati dan selama ekspedisi, dia menjadi sangat menyadari sifat biadab dan brutal Hei Loulan. Jadi, ketika dia memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran dan maju ke Gu Immortal, dia tidak menyetujui permintaan Hei Bai untuk menjadi tetua tertinggi eksternal suku Hei. Bunuh ini, mereka benar-benar berani menumpuk batu ke gunung untuk berdiri. Hei Loulan berteriak dengan penuh semangat. Bai Yun Seng yang berada di depan pasukan, mendengar kata-kata Hei Loulan dan mengerutkan kening, dia menghela nafas dalam-dalam dan tidak terus menyerang, malah mengirimkan suaranya ke Hei Loulan untuk membujuknya, pemimpin aliansi, surga peduli pada setiap makhluk hidup, mengapa perlu membunuh?
Sepanjang sejarah, perjuangan untuk istana kekaisaran selalu disertai dengan darah yang mati di tanah dan kematian yang menghancurkan. Karena pemimpin aliansi ingin memasuki istana kekaisaran, mungkin lebih baik untuk mengambil pasukan suku Gu, saya bersedia membujuk mereka atas nama Anda. Suku Gu menumpuk batu untuk membentuk gunung dan menggunakannya untuk bersaing melawan suku Hei, tetapi melawan Bai Yun Seng, gunung yang mereka ciptakan ini malah menjadi jebakan fatal bagi diri mereka sendiri. Situasi saat ini adalah tentara suku Hei mengepung tentara suku Gu dengan erat. Jika Bai Yun Seng hanya membuat langkah biasa, dia bisa mengurangi suku Gu lebih dari setengahnya. Suku Gu secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian mereka, tetapi ketika gunung itu benar-benar runtuh, mereka hampir tidak akan memiliki kekuatan pertempuran yang tersisa dan serangan terakhir mereka tidak akan mengandung ancaman. Namun, Bai Yun Seng tidak melakukan ini. Mata Hei Loulan bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan, meskipun hatinya mengamuk dengan niat membunuh, dia perlu memikirkan wajah Bai Yun Seng. Bai Yun Seng bukanlah Master Gu biasa. Dia adalah salah satu Gu Master jalur waktu yang sangat langka, dan memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5. Gengsinya di dataran utara seperti matahari di siang hari, pengaruhnya tersebar ke seluruh wilayah. Hei Loulan berpikir dalam hati sebelum menjawab, kalau begitu saya akan mendengarkan Tuan Tua, tetapi terlalu berbahaya bagi Tuan Tua untuk mendaki gunung sendirian. Saya akan mengirim 6 ahli peringkat 4 untuk mengawal Tuan Tua. Bai Yun Seng menganggukkan kepalanya dan mendaki gunung di bawah perlindungan berat. Dia memiliki prestise yang besar dan reputasinya yang baik hati telah menyebar ke kedalaman orang-orang, saat dia mendaki gunung, pasukan musuh secara spontan berpisah untuk mengungkapkan lorong di tengah. Saya tidak berpikir saya akan bertemu dermawan pada saat seperti itu. Gu Guolong tertawa pahit saat dia maju dan menyapa. Saat itu, mata air roh suku Gu telah mengering dan mereka disingkirkan oleh beberapa suku besar. Sangat berbahaya bagi mereka untuk bermigrasi dan karena itu mereka meminta Bai Yun Seng untuk membantu mereka. Bai Yun Seng membantu mereka tanpa memungut biaya apapun dan menjadi dermawan bagi semua orang di suku Gu. Di bawah bujukan Bai Yun Seng, meskipun Gu Guolong mengagumi Liu Wenwu, keadaan lebih kuat daripada individu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bai Yun Seng baru berada di gunung selama 1/4 jam sebelum dia turun. Ketika dia memanjat, ada 6 orang bersamanya. Ketika dia turun, ada lebih dari 100.000. Terbukti, bujukan Bai Yun Seng berhasil, tentara suku Gu berjanji setia kepada Hei Loulan, sehingga kekuatan militer tentara suku Hei meningkat tajam. Bai Yun Seng mengubah situasi pertempuran sendiri. Dan dengan prestisenya yang mendalam, dia menyelamatkan lebih dari 100.000 nyawa dan juga membangun pahala besar untuk suku Hei. Pada hari pertama Bai Yun Seng datang ke tentara suku Hei, dia mencapai posisi teratas dalam daftar prestasi pertempuran. Dan persis di seberangnya adalah Fang Yuan. Nama Raja Serigala Chang San Yin tercantum terakhir dalam daftar prestasi pertempuran, dalam warna merah-merah dan negatif, membentuk kontras yang mencolok dengan prestasi pertempuran Bai Yun Seng. Malam itu juga, Hei Loulan mengirim perintah untuk perjamuan perayaan dan juga resepsi penyambutan untuk Bai Yun Seng. Bulan cerah dan bintang-bintang sedikit, saat api unggun mengamuk tinggi. Itu adalah pemandangan meriah dengan suara ceria bergema di seluruh tempat dan gadis-gadis muda cantik dengan pakaian dataran utara yang disulam dengan emas, perak dan permata berharga, menari di sekitar api unggun. Hei Loulan berulang kali bersulang ke arah Bai Yun Seng dan memuji, dengan Tuan Tua membantu kami, semua garis pertahanan tidak berguna. Bai Yun Seng memiliki 2 Gu peringkat 5 yang diakui oleh semua orang dataran utara. Salah satunya adalah, gunung seperti sebelumnya, dan yang lainnya adalah, sungai seperti sebelumnya, keduanya adalah cacing Gu jalur waktu. Yang pertama dapat mengembalikan bumi, bukit, gunung, gundukan dan lembah ke penampilan aslinya, dan yang terakhir dapat mengembalikan sungai, danau, sungai, mata air dan air terjun kembali ke penampilan aslinya. Gu Guolong menciptakan gunung di tanah yang awalnya adalah padang rumput datar. Jadi, di bawah pengaruh gunung seperti sebelum Gu, ia kembali ke bentuk aslinya. Mata air roh suku Gu telah dikembalikan ke keadaan semula dengan sungai seperti sebelum Gu, mampu membuat batu purba lagi.
Dalam pertempuran antara pasukan besar, garis pertahanan perlu dibuat dan ini biasanya mengandalkan cacing gu jalur bumi untuk membuat dinding pertahanan yang panjang dan tinggi. Tembok pertahanan ini akan dikembalikan ke padang rumput datar di bawah pengaruh gunung seperti sebelumnya gu. Jadi kata-kata Hei Loulan, semua garis pertahanan tidak berguna, memiliki alasan yang mendalam di baliknya. Kalender dataran utara, pertengahan Juni. Seharusnya musim panas, tetapi aura badai salju 10 tahun sudah menebal. Langit akan sering suram dan angin dingin bertiup dengan aura es yang semakin kental. Dan perjuangan untuk istana kekaisaran yang menutupi dataran utara maju seperti api. Di Danau Cermin, tentara suku Ma dan suku Song telah memulai pertempuran mereka. Dominasi suku Ma sangat besar dan mereka menerobos dua garis pertahanan suku Song berturut-turut. Pemimpin aliansi suku Song King Yin memimpin tentara untuk melakukan serangan balik dan menyergap suku Ma, menyebabkan mereka menyerah pada garis pertahanan. Tapi segera setelah itu, Tuan Perbudakan suku Ma, Ma Zun, bergerak dan memobilisasi kelompok Pegasus kartu trufnya, mengepung dan membunuh Song King Yin di udara. Tentara suku Song menjadi naga tanpa kepala, dan setelah perselisihan internal yang disebabkan oleh suku Ma secara diam-diam, mereka akhirnya hancur. Suku Ma mencaplok sebagian besar suku sementara beberapa sisa-sisa berhasil melarikan diri ke segala arah. Dalam pertempuran ini, salah satu dari sedikit master terbang dataran utara, peringkat 5 tahap awal Water Fairy Song King Yin meninggal dan menjadi batu loncatan untuk ketenaran master jalur perbudakan Ma Zun. Kekuatan yang ditampilkan Ma Zun mengejutkan orang-orang. Samar-samar, orang-orang sudah memanggilnya master jalur perbudakan nomor 1 Northern Plains. Meng Qiu. Pertempuran Nu Ertu dengan Jiang Baoya. Nu Ertu awalnya bukan jalur perbudakan Gu Master dan telah beralih ke sana di tengah jalan. Tetapi kelompok macan tutul yang dipimpinnya tiba-tiba mampu mengalahkan master jalur perbudakan veteran Jiang Baoya. Hanya karena pencapaian pertempuran ini, Nu Ertu naik ke jajaran penguasa jalur perbudakan di dataran utara, dan bersama dengan Jiang Baoya, Yang Po Ying, Ma Zun dan Chang San Yin, disebut 5 Raja Binatang. Namun, meskipun Nu Ertu berhasil menjadi terkenal, harga yang harus dia bayar sangat tinggi. Serangan balik Jiang Baoya telah menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Nu Ertu. Meskipun mencaplok sisa-sisa musuh setelah pertempuran bersama dengan reparasi perang, momentum pasukan Nu Ertu terhambat. Raja Tikus Jiang Baoya berhasil melarikan diri dengan nyawanya dan mengumpulkan pasukan yang tersisa. Kelompok tikus aslinya yang terdiri dari lebih dari 600.000, sekarang tersisa kurang dari 300.000. Tetapi bahkan sebagai jenderal yang kalah, banyak pasukan besar masih menunjukkan minat terhadapnya dan lebih dari 10 pasukan telah mengiriminya surat undangan. Du Jiao, Ye Lui sang diberdayakan oleh Gu Abadi dan dengan kekuatan jalur api tahap puncak 5 yang tangguh, dia menekan semua pahlawan dan menyapu rintangan terakhir, berhasil mendominasi wilayah Du Jiao. Namun, saat pasukan Ye Lui menyebar ke segala arah seperti api hutan yang tak terbendung, mereka diserang oleh aliansi 7 pasukan. Masing-masing dari 7 pasukan memiliki setidaknya lebih dari 100.000 pasukan. Meskipun tidak ada suku super, mereka memiliki ahli Gu Master yang terkenal. Aliansi 7 pasukan menciptakan momentum agresif. Tentara Ye Lui yang baru saja mendapatkan awal yang lebih baik dan akan melanjutkan dengan momentum besar, jatuh ke dalam situasi berbahaya. Pada saat yang sama, pasukan suku Hei juga dihadapkan oleh musuh besar dan tidak punya waktu untuk bersantai. Suku Liu Wenwu secara pribadi memimpin pasukannya dan mendesak lebih dekat ke suku Hei setiap hari. Sebelumnya, Gu Guolong telah mencari bantuan dari Liu Wenwu. Liu Wenwu cukup bersemangat membaca surat itu, mengetahui ini adalah kesempatan langka. Selama pihak Gu Guolong bisa bertahan, pasukan suku Liu dapat menyerang suku Hei dari belakang dan unggul, menyebabkan suku Hei mendarat dalam situasi pasif. Tetapi hasilnya adalah situasinya berubah terlalu cepat. Tentara suku Liu baru setengah jalan ketika mereka mendengar laporan kekalahan suku Gu dan tunduk pada suku Hei. Dan karakter penting yang memungkinkan ini adalah Bai Yunseng. Liu Wenwu terkejut dengan laporan ini. Karakter legendaris seperti Bai Yunseng sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk keluar dan membantu Hei Loulan. Mendapatkan orang ini seperti menambahkan pasukan Hei yang sangat besar ke pasukan Loulan.
Liu Wenwu segera menyadari ini adalah gerakan di balik layar Gu Immortal suku Hei. Menurut aturan leluhur matahari raksasa terbenam, Gu Immortals dapat memberikan bantuan kepada manusia dalam perjuangan untuk istana kekaisaran. Secara alami, jenis bantuan ini memiliki batasan, setidaknya Gu Immortals sama sekali tidak bisa bergerak secara pribadi. Apakah itu Gu abadi di Yelui Sang atau Bai Yunseng yang membantu Hei Loulan setelah menerima surat itu, mereka berdua adalah bidak pion Gu Immortals. Liu Wenwu secara alami juga memiliki hak istimewa untuk meminta bantuan dari Gu Immortal yang mendukungnya. Hei Loulan memperoleh bantuan Bai Yunseng yang menurut Liu Wenwu jauh lebih menakutkan daripada Raja Serigala Chang Sanyin. Reputasi Bai Yunseng sangat tinggi, apakah itu jalan lurus atau jalan iblis, banyak yang telah menerima rahmatnya. Jika hanya sebagian kecil dari orang-orang ini yang tega membalas rasa terima kasih, kekuatan yang bisa mereka kumpulkan akan sangat menakutkan. Selain itu, begitu suku Hei berkembang, Master Gu Iblis yang tersebar yang telah menonton dari pinggir lapangan akan melihat harapan memasuki istana kekaisaran di suku Hei, dan akan berpihak pada mereka atas inisiatif mereka sendiri. Dan keberadaan Bai Yunseng akan menyebabkan mereka semakin cenderung memilih Hei Loulan. Dengan ini, suku Hei akan terus menjadi lebih kuat. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan membuang semua pesaing lainnya di belakang. Hei Loulan mengalahkan Dongfang Yuliang dan memperoleh reparasi perang suku super, ini dengan sendirinya adalah keuntungan besar. Sebaliknya, kami mungkin telah mengalahkan beberapa pasukan sekutu, tetapi mereka semua adalah aliansi dari suku-suku besar, jadi reparasi perang yang kami terima lebih rendah daripada suku Hei. Sekarang, suku Hei memiliki Bai Yunseng, papan nama hidup bersamanya, jika kita memberinya waktu untuk berkembang, akan sangat sulit untuk menghadapinya nanti. Liu Wenwu merenung sejenak sebelum dengan tegas mengirim perintah. Tentara suku Liu melanjutkan rencana awal mereka, mendorong menuju suku Hei. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak mendengar berita ini, ayo, ayo. Dia kemudian mengirim komando untuk mendirikan garis pertahanan di sekitar area tersebut. Setelah membangun garis pertahanan pertama dengan benar, pasukan besar perlahan bergerak menuju pasukan suku Liu. Pada setiap 1000 li jarak, mereka akan berhenti dan berjaga selama beberapa hari untuk membangun garis pertahanan lain. 12 hari kemudian, pasukan suku Hei pindah dari garis pertahanan keempat mereka dan melakukan perjalanan 500 li sebelum berhadapan langsung dengan pasukan suku Liu. Kedua tentara berpisah untuk panggung menantang para ahli. Ahli suku Hei Hao Ji Liu menyerang ke depan, tidak mengutamakan orang lain. Liu Wenwu melihat ini dan mengirim Pei Yanfei. Hao Ji Liu berada di peringkat 4 tahap atas dan Pei Yanfei juga sama. Keduanya bertukar 20 gerakan, situasinya masih saling berhadapan. Pelanggaran Hao Ji Liu melonjak semakin tinggi, menyebabkan hati orang bergetar. Sementara Pei Yanfei menggunakan serangan yang tajam dan tepat, bergerak maju mundur dalam serangan, dan menyapu semua yang ada di hadapannya. Saat pertempuran berlanjut, kedua esensi purba mereka hampir habis. Gu Master tidak pandai dalam pertempuran yang berkepanjangan dan begitu esensi purba mereka habis, kekuatan pertempuran mereka akan turun tajam. Ini tidak bisa dilanjutkan. Keduanya memiliki pemikiran yang sama pada saat yang sama. Air terjun Gu. Hao Ji Liu memimpin dan mendorong telapak tangannya ke depan, air terjun raksasa jatuh dari udara dan menabrak Pei Yanfei dengan suara gemuruh. Pei Yanfei tidak menghadapinya secara langsung, melainkan menggunakan gerakannya Gu untuk melayang ke langit, menghindari air terjun. Peringkat 4 mantel emas Gu. Peringkat 4 sayap burung layang-layang Gu. Transformasi pelangi peringkat 4 Gu. Gerakan pembunuh, Golden Rainbow Strike. Pei Yanfei mempertaruhkan semuanya, menggunakan jurus pembunuh khasnya. Pada saat itu, dia berubah menjadi pelangi keemasan dan membuat busur di udara secepat kilat, memotong air terjun sebelum menerobos Hao Ji Liu. Namun, Hao Ji Liu berubah menjadi air setelah meledak, itu bukan tubuh aslinya. Gambar air Gu. Hao Ji Liu telah bertarung untuk waktu yang lama dan sudah memiliki intel tentang Pei Yanfei, dan tahu Pei Yanfei tidak memiliki detektif Gu yang kuat. Jadi, ketika dia mengirim air terjun, dia memanfaatkan arus raksasa yang menghalangi garis pandang Pei Yanfei untuk diam-diam menggunakan gambar airnya Gu sementara tubuh aslinya bersembunyi di dalam air terjun.
Tindakannya sangat tertutup dan sebagian besar Master Gu dari kedua belah pihak telah ditipu. Pei Yanfei menerobos gambar air dan segera mendapat sinyal peringatan yang berbunyi di hatinya. Tanpa menahan diri, dia mentransfer semua esensi purba yang tersisa ke sayap burung layang-layangnya Gu. Dua pasang sayap burung layang-layang di punggungnya dengan cepat mengepak dan membawanya menjauh dari medan perang. Hao Jiliu berdiri di tempat, seluruh tubuhnya basah kuyup air. Meskipun dia memenangkan pertempuran, dia tidak senang. Jurus pembunuh musuh memiliki kekuatan yang mencengangkan, kali ini dia menggunakan gambar air Gu untuk menipunya, tetapi bagaimana dengan lain kali? Kakak, biarkan aku keluar. Pei Yanfei kembali dalam kekalahan, menyebabkan Mo Xikuang marah dan dengan tidak sabar meminta untuk dikirim ke pertempuran. Liu Wenwu memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia tidak setuju. Kakak ketiga, tidak perlu khawatir. Kamu maju dalam pertempuran sebelumnya, giliranku sekarang. Seorang Gu Master yang sangat tinggi dan kurus dengan kepala botak yang kuat dan berkilau menonjol dan menepuk bahu Mo Xikuang. Kakak kedua, Mo Xikuang berteriak tak berdaya. Nama orang ini adalah Ouyang Bisang, seorang Master Gu Iblis. Di tahun-tahun awal mereka, secara kebetulan, dia bertemu Liu Wenwu dan Mo Xikuang di situs warisan. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka untuk mengatasi rintangan dan mendapatkan warisan, dan karena mereka merasakan kedekatan satu sama lain, mereka menjadi saudara bersumpah. Saya Ouyang Bisang, siapa yang ingin bertanding dengan saya? Ouyang Bisang perlahan berjalan menuju depan pasukan dan berteriak dengan suara lembut. Segera setelah itu, dia memandang Hao Jiliu, jika Water Demon ingin bertarung denganku, kamu sebaiknya beristirahat dulu untuk memulihkan esensi purbamu. Water Demon mencibir tetapi tidak menyetujui provokasi itu, tidak perlu terburu-buru, akan ada banyak peluang nanti. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamp. Dengan perjuangan untuk Istana Kekaisaran maju ke tahap ini, intelijen tentang para ahli dari setiap kekuatan tersebar luas. Ouyang Bisang adalah saudara kedua Mo Xikuang, hanya saja status ini saja yang membuatnya menjadi seseorang yang tidak bisa diremehkan. Penampilannya sangat gemilang selama beberapa pertempuran besar sebelumnya. Dia adalah ahli jalur transformasi dan Master Gu dari jalur ini memiliki setidaknya satu gerakan pembunuh. Dengan kultivasi tahap puncak peringkat 4, dia sama dengan Mo Xikuang, memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Master Gu peringkat 5. Selama pertempuran pertamanya, dia telah membunuh pemimpin aliansi peringkat 5 pihak musuh. Pencapaian pertempuran yang mempesona seperti melintasi alam untuk bertarung adalah sesuatu yang akan dikagumi banyak orang. Sepanjang hidup mereka, menghadapi ahli seperti itu, setan air Hao Jiliu mungkin memiliki peluang kecil untuk menang bahkan jika dia berada di tahap puncaknya. Jangankan sekarang, ketika energinya sudah habis dalam pertempuran dengan Pei Yanfei. Keadaan Master Gu tidak hanya bergantung pada jumlah esensi purba di bukaan mereka. Melihat Ouyang Bisang maju, Hei Loulan merasa sedikit pusing. Berbeda dengan Liu Wenwu, dia saat ini menemukan bahwa dia tidak memiliki jenderal yang ganas di sampingnya. Setelah mengambil tentara suku Gu, tentara suku Hei sekarang memiliki 3 Master Gu peringkat 5, Hei Loulan, Bai Yun Seng dan Gu Guolong yang baru saja ditundukkan. Hei Loulan tidak bisa dengan mudah bergerak karena statusnya sebagai pemimpin aliansi. Bai Yun Seng adalah Master Gu penyembuh dan tidak pandai bertarung. Gu Guolong adalah Gu Master jalur bumi peringkat 5, tetapi yang lainnya berada di tahap puncak peringkat emat, itu tidak akan sesuai dengan aturan pertempuran jika dia dikirim, dan mereka hanya akan diejek. Dia kemudian melihat Master Gu peringkat 4-nya, Raja Serigala Chang San Yin. Setan air Hao Jiliu. Ahli pedang bayangan Bian Xisuan. Komandan rubah kecil Tang Miaoming dan Soul Blade Pan Ping. Chang San Yin dan Tang Miaoming adalah Master Gu jalur perbudakan, jadi mereka bisa dikecualikan. Setan air Hao Jiliu sudah naik, jadi Hei Loulan hanya memiliki 2 pilihan tersisa. Tatapannya berpindah antara Pan Ping dan Bian Xisuan. Pan Ping tahu dia bukan tandingan Ouyang Bisang dengan hanya mengandalkan kartu trufnya, jadi dia terlihat tidak nyaman. Sementara wajah Bian Xisuan ditutupi kerudung hitam, memperlihatkan tatapannya yang dingin dan jernih. Hei Loulan berbalik ke arah Bian Xisuan, untuk tantangan ini, saya harus merepotkan Shadow Sword Expert untuk bergerak.
Saya hanya bisa memastikan bahwa saya tidak akan kehilangan nyawa saya, tetapi saya tidak dapat menjamin kemenangan. Bian Sisuan menjawab dengan dingin. Hei Loulan tertawa hampa, meskipun dia adalah pemimpin aliansi dan Bian Sisuan telah mengambil sumpah racun. Hei Loulan tidak bisa secara paksa membuat Bian Sisuan bertarung sampai mati. Bersambung.